Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabulkan doa-doanya, Allah lindungi keluarganya, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita mengenai sholat sunnah lihifdzil iman. Ya, nanti kita bahas, mudah-mudahan selesai sampai tuntas, karena ini ada kaitannya dengan masalah iman juga. Kita akan bicara tentang iman nanti ya, masalah akidah. Baik, sebelum kita bahas tema ini, mari kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah untuk para ulama kita, ulama 4 madhab, khususnya juga para ulama yang bermadhab Syafi'i. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu lantaran para ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madhahibil arba'ah wa ila jami'i masyayikhina, wa nakhusu khususan ila ruh al-imam asy-Syafi'i wal imam ar-Rafi'i wal imam an-Nawawi wal imam Ibn Hajar al-Haytami wal imam ar-Ramli wal imam Abi Syuja' ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, kita bacakan dulu kitab takrib ya. Silakan Ustaz Takwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, wassalawatu wassalatu khamsun ala ijami wal kusufani wal istisqa'u wassalatu tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara ramatan rawada al-badri wa arba'un qabla al-zuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-isya'i yudilu biwahidatin minhunna wa thalathun nawafila mu'akkadatin salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai sholat sunnah, yaitu sholat sunnah yang keberapa ini Pak sekarang? 37 ya. Sholat sunnah yang nomor 37 berdasarkan urutan yang kita temukan infonya di dalam kitab-kitab para ulama, yaitu mengenai sholat sunnah lihifdzil iman ya. Jadi ada sholat sunnah untuk
menjaga iman. Karena li itu artinya untuk, ya. Li itu artinya apa? Untuk hifdzi, menjaga al-iman, ya iman. Maka kalau disebutkan li hifdzil iman, maksudnya adalah untuk menjaga iman. Karena begini jamaah, iman itu betul-betul kita harus jaga. Sebab banyak orang yang mungkin di awal dia beriman, tapi na'udzubillah min dzalik, di akhir hayatnya justru dia su'ul khotimah atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam pembahasan iman itu nanti kita harus mengetahui bahwa dalam rukun iman itu yang sering kita hafal dari kecil, ya. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Kalau bicara iman itu berarti ilmunya sebetulnya bukan ilmu fikih, ya. Tentang keimanan itu namanya ilmu apa? Ilmu tauhid atau akidah. Jadi kalau bicara tentang iman itu nanti babnya adalah bab tauhid atau akidah, ya. Nanti kalau dalam ilmu tauhid, Pak, ada kitab khusus. Untuk orang awam biasanya kita menggunakan Aqidatul Awam. Kitab apa? Aqidatul Awam. Itu pembahasannya sangat luas itu. Walaupun singkat matannya itu, ya, Aqidatul Awam, tapi penjelasannya sangat luas gitu. Misalnya ini, ya, bicara tentang iman kepada Allah saja itu bisa butuh banyak pertemuan itu, Pak. Satu iman kepada Allah itu saja butuh banyak pertemuan pembahasan tentang akidahnya. Nah, tapi begini, minimal, Pak, kita ini kan orang awam, maka kata para ulama minimal kita tahu batasan-batasan dalam akidah. Makanya ada istilah Aqidatul Awam. Akidahnya orang awam. Pernah dengar nggak istilah ini, Pak? 1. Ada sifat wajib bagi Allah itu 20. Ada nanti sifat mustahil bagi Allah berapa? 20. Ada sifat jaiz bagi Allah berapa? 1. Ada lagi nanti sifat wajib untuk Rasul berapa? 4. Ada lagi nanti sifat mustahil bagi Rasul 4, ya. Kemudian satu lagi sifat jaiz bagi Rasul ada 1. Maksudnya apa? Sifat wajib itu maksudnya apa? Pokoknya Allah itu wajib punya sifat ini gitu loh, wajib. Kalau mustahil, Allah itu mustahil punya sifat yang ini, nanti ada 20, nanti kita sebutkan, ya. Itu maksudnya wajib, mustahil itu maksudnya itu, ya. Allah itu harus punya ini, punya sifat ini, itu wajib namanya. Kalau mustahil itu Allah itu tidak boleh punya sifat ini, begitu. Kalau jaiz itu sifat yang boleh-boleh saja, begitu. Jaiz kan artinya boleh, jaiz, ya juz, boleh. Itu cuma 1 nanti, ya, ada 1 nanti. Nah, jadi untuk masalah zat Allah atau hakikat Allah, minimal, Pak, orang awam itu mengenal ini, Aqidatul Awam ini. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahilnya bagi Allah, sifat jaiznya bagi Allah, tambah lagi untuk Rasul, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Minimal ini, Pak. Itu kalau kita total ada berapa ya? 20 tambah 20 40, tambah 1 41, tambah 4 45, tambah 4 lagi 49, tambah 1 50. Pernah dengar istilah aqaid seket? Seket itu bahasa Jawa 50. Pernah dengar, ya? Nah, dulu kan guru ngaji kita waktu di kampung mungkin, ya, kiai kita itu ngajarin akidah awam 50, aqaid seket. Itu maksudnya itu ini, Pak. Orang awam tuh minimal tahu ini gitu loh. Walaupun akidah itu banyak, ya, banyak pembahasannya, tapi minimal orang awam tahu yang seperti ini. Makanya diringkas oleh para ulama aqaid seket gitu, akidah 50 gitu. Paham, ya? Nah, sekarang kita lihat sifat wajib bagi Allah 20 itu apa saja?
Nah, dulu ada lagunya nih kalau di kampung-kampung itu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil khawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irda ilmun hayat. Itu kalau di desa-desa itu untuk pujian di masjid Pak, biasanya di musola-musola nunggu adzan maghrib atau setelah adzan biasanya. Kalau sekarang jarang ya. Kalau dulu nikmat sekali mendengarkan lagu kayak gini. Itu sebetulnya akidah Pak, itu akidahnya orang awam, minimal tahu 20 sifat wajib ini. Nah biasanya Pak ya, mohon maaf, ini ada orang beberapa kalangan yang menyalah-nyalahkan sifat wajib 20 ini. Mereka menuduh seperti ini. Ini kan madzhab Asy'ari Pak kalau dalam ilmu akidah. Madzhab Asy'ari itu kok kenapa ya sifatnya kok cuma 20 bagi Allah? Loh, ini berarti dia udah menuduh Pak. Catat Pak. Madzhab Asy'ari itu tidak membatasi sifat wajib bagi Allah itu bukan 20 saja. Sebetulnya tidak terbatas sifat Allah itu ya. Bahkan Asmaul Husna aja ada berapa? 99. Jadi madzhab Asy'ari itu mengakui sifat-sifat yang lain sebetulnya Pak. Catat poin ini Pak. Kalau ada yang menuduh madzhab Asy'ari cuma membatasi 20, berarti dia salah. Dia menuduh yang tidak-tidak. Madzhab Asy'ari itu tidak membatasi 20. Sifat Allah itu tidak terbatas, banyak. Nah, kenapa 20? Kan tadi saya bilang, orang awam itu minimal berapa? 20 minimal Pak, minimal tahu 20 ini untuk mengenal Allah. Misalnya Pak, Anda ditanya anaknya nih Pak di rumah, Pak, Bu, Allah itu seperti apa? Nah, kan susah kita jelasin ke anak Pak. Kalau Anda ditanya Allah itu bagaimana, Allah itu seperti apa, maka jawab Anda 20 ini Pak. Allah itu wujud. Apa artinya? Allah itu ada. Pokoknya Allah itu ada. Cuma kita nggak bisa melihat sekarang. Pokoknya Allah itu ada. Biasanya ada yang nanya, loh Allah itu adanya sejak kapan? Nah, biasanya ada yang nanya gitu. Ada. Kalau saya kan ada tahun 90 Pak, kalau saya ini lahir tahun 90 ya. 29 Juli 1990 saya adanya pas itu. Tapi kalau Anda nanya Allah ada sejak kapan? Maka Anda jawabnya nggak bisa pakai tanggal Pak. Jawabnya pakai apa? Qidam. Allah itu tanpa permulaan. Qidam itu pokoknya yang awal. Ya, paham? Nah, Allah itu ada, wujud. Dan Allah itu kapan adanya? Qidam, tidak ada permulaan. Pokoknya qadim, Allah itu qadim, yang maha awal, tidak ada permulaan. Nah gitu. Jadi inti akidah ini sebetulnya untuk mengenal Allah Pak. Allah itu ada, Allah itu qidam. Biasanya ada yang nanya, oh Allah itu ada dan tidak ada permulaannya ya. Terus sampai kapan Allah itu ada? Wah, biasanya ada yang nanya kayak gitu. Maka jawabannya apa? Baqo itu kekal. Wah, Allah itu sampai kapanpun Pak, tidak akan hilang, tidak akan mati. Baqo, kekal selama-lamanya. Nah, jadi Pak, kita belajar sifat 20 ini kalau kita teruskan sampai mutakaliman itu sebetulnya supaya orang awam yang bukan ulama ini ya, kita ini orang awam mengenal Allah itu dengan cara mempelajari sifat 20 ini. Oh Allah itu begini toh, Allah itu begini begitu. Ini minimal. Paham? Ya itulah dulu waktu kecil kita diajarin ini sifat 20 itu. Cuma kita kadang-kadang nggak tahu, cuma apal doang ya. Wujud kita baqo, tapi nggak tahu maksudnya kadang-kadang ya. Nah, makanya ini kita jelaskan bahwa akidah ini wajib Anda ketahui minimal inilah sifat wajib bagi Allah 20. Tapi itu bukan batasan ya. Ini hanya minimal. Catat itu ya. Dah, hafal ya 20 itu ya. Wah, harus tahu Pak, itu wajib hafal. Anak Anda harus Anda ajarkan ini untuk mengenal Allah. Ya, untuk mengenal Allah itu minimal ini 20 ini. Nanti kapan-kapan insya Allah kita detailkan lah ya makna mukhalafatuhu lil hawadits itu apa, qiyamuh binafsihi apa ya.
Bahkan saya punya rencana nanti mau membuat buku PDF-nya lah, gratis nanti kita bagikan insyaallah ya, mudah-mudahan. Nah, ini sifat wajib. Kalau sifat mustahil itu maksudnya apa? Pokoknya Allah nggak boleh punya sifat ini. Apa itu? Adam itu artinya tidak ada. Kan nggak mungkin Allah itu tidak ada. Orang tadi wajib ada kan? Nah, berarti ini namanya sifat mustahil, Pak. Huduth itu apa? Baru. Allah tuh nggak mungkin baru muncul, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Misalnya Allah itu baru ada pas tahun 1 Masehi, nggak bisa. Allah itu baru ada pas sebelum ada langit dan bumi, nggak bisa. Allah itu tanpa permulaan tadi, qadim, qidam gitu. Paham ya? Nah, itu kalau diteruskan bisa sampai subuh besok lagi gini. Nah, itu contoh saja. Kalau sifat jaiz ada berapa? 1. Contohnya apa? Dulu guru ngaji kita bilangnya fi'lu mumkinin au tarkuhu. Artinya adalah Allah itu melakukan sesuatu yang mungkin atau Allah tidak melakukan sesuatu itu. Pokoknya pilihanlah gitu. Terserah Allah, Pak. Allah mau membuat ini ya terserah, enggak juga terserah. Namanya itu sifat jaiz, boleh-boleh saja. Fi'lu mumkinin, melakukan sesuatu yang mungkin gitu. Au tarkuhu atau tidak melakukannya gitu. Paham ya? Dah, pokoknya itulah maksudnya ya. Nanti di kapan-kapan detailkan. Nah, jadi minimal orang awam itu tahu ini, minimal. Sebetulnya tidak ada batasan untuk sifat Allah. Kemudian kalau untuk sifat wajib bagi Rasul, nah, ini bicara tentang Nabi, tentang Rasul. Nabi itu, Pak, Rasul itu harus sidik, wajib. Apa itu sidik? Harusnya orang yang jujur ya. Nggak mungkin ada Nabi kok bohong, itu nggak mungkin. Pasti sih sidik. Yang kedua amanah. Pasti Nabi itu orang yang terpercaya. Yang ketiga tablik. Nabi itu pasti menyampaikan ajarannya Allah, menyampaikan tablik. Dan Nabi itu pasti fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Dulu pernah hafal ya waktu kecil ya? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Kalau yang mustahil, kizib, khianat, kitman, balada. Itu maksudnya itu, Pak ya. Sifat mustahil itu ya kizib tuh. Nggak mungkin Nabi itu, para Rasul itu nggak mungkin bohong. Kizib itu bohong. Nggak mungkin para Nabi Rasul itu khianat atau kitman, menyembunyikan ilmu, atau baladah. Baladah itu bodoh. Ya nggak mungkin. Para Nabi itu cerdas, fatonah, pasti wajib gitu. Nah, itu disebut dengan sifat mustahil. Ada 4 untuk Rasul. Satunya sifat jaiznya Nabi Rasul al-a'radu al-basyariyah. Al-a'radul basyariyah. Biasanya gitu kalau di kitab-kitab akidah itu. Al-a'radul basyariyah. Maksudnya apa, Pak? Nabi Rasul itu seperti manusia biasa, tapi tidak seperti manusia. Maksudnya gini, Nabi kita itu, Pak, kan Nabi, Rasul. Dia seperti kita, makan nggak Nabi itu? Makan, orang manusia kok ya. Minum nggak? Minum. Nabi menikah nggak? Menikah. Punya anak nggak? Ya, seperti kita kan? Pokoknya Nabi itu seperti kita, manusia. Al-Basyariyah itu manusia. Ya. Bukan Nabi itu bukan Tuhan, Nabi itu bukan Allah. Nabi itu kita. Cuma Nabi itu punya keistimewaan ya. Basyarun laisa kal basyar. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa gitu. Nah, itu namanya sifat jaiz. Ya. Ini kalau ngaji akidah nanti ada kitab yang bagus untuk dipelajari, namanya kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Dulu waktu saya di pesantren tuh ngajinya itu Al-Jawahirul Kalamiyah. Nah, nanti kapan-kapan lah, mudah-mudahan bisa kita bahas. Jadi ini namanya Aqidatul Awam. Cari aja, Pak, ada ini kitab akidah itu namanya Aqidatul Awam tuh ada. Nanti disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Nurul Dholam ya, Nurul Dholam Syarah Aqidatul Awam. Ya, bagus itu kitab untuk madhab Asy'ari dalam akidah gitu. Jadi dalam akidah itu kita punya madhab juga. Kalau fikih kita madhabnya apa? Syafi'i, ya kan? Tapi kalau akidah itu ada madhabnya sendiri, Pak. Namanya Asy'ari. Ahlus sunnah wal jamaah itu bisa dia Asy'ari, bisa dia Maturidi. Catat. Nanti kalau Anda ditanya orang,
Kalau fikih kan enak kita jawabnya. Fikih itu ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu fikih mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada 4 itu ya. Nah, kalau Anda ditanya kalau mazhab akidah ada berapa? Maka Anda jawab, Pak, 2, Pak. 1 Asy'ari, 2 Maturidi. Biasanya Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah itu. Pernah dengar ya? Ya, ini harus tahu. Nah, kita ini, Pak, di Indonesia ini mayoritas menganut dalam akidah mazhabnya adalah Asy'ari. Jadi kalau Anda ditanya kemana-mana, mazhab Anda apa? Maka Anda jawab Asy'ari. Mazhab apa? Asy'ari. Karena mazhab Asy'ari ini adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maturidi juga Ahlussunnah, ya. Cuma kita umumnya kebanyakan mengikuti mazhabnya Asy'ari. Imam Hasan al-Asy'ari, ya. Paham ya? Mazhab Asy'ari, ya. Nah, biasanya ada yang begini, ada yang protes ya, Pak. Bahkan viral di Facebook. Orang Indonesia ini aneh. Fikihnya Syafi'i. Kenapa akidahnya kok enggak Syafi'i gitu, katanya gitu. Ya. Fikihnya Syafi'i malah akidahnya Asy'ari gitu ya. Nah, ini Pak, orang yang bertanya kayak gini ini, yang menuduh kayak gini tuh dia enggak ngerti ilmu nih. Dia enggak bisa memeta-metakan ilmu. Karena setiap ilmu itu ada bidangnya masing-masing. Imam Syafi'i itu konsennya di bidang fikih. Ya, makanya kalau kita belajar fikih ya fikihnya Syafi'i gitu. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i nggak punya akidah, punya. Cuma beliau nggak punya kitab khusus gitu loh. Nah, dalam kitab masalah akidah itu yang menjelaskan ada imam lain, namanya Imam Al-Asy'ari itu, Imam Abu Musa Al-Asy'ari gitu. Beliau imamnya. Ya sama kayak kita nanya gini, loh kenapa Anda ini mazhabnya Hambali kok hadisnya Bukhari gitu. Kenapa nggak pakai hadisnya Hambali misalnya gitu? Karena tiap ulama punya bidang masing-masing gitu. Ya. Jadi tidak masalah. Akidah Asy'ari itu ya sebetulnya akidahnya para ulama salaf kita. Catat ya, Pak. Nanti kalau ada yang bertanya, mazhab Asy'ari itu mazhab apa? Mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meneruskan akidahnya sahabat dan ulama 4 mazhab. Catat nih. Ya, Asy'ari itu meneruskan akidahnya para sahabat dan ulama 4 mazhab. Kenapa saya jelaskan begini? Karena banyak yang menuduh Asy'ari itu bukan Ahlussunnah. Padahal mazhab Asy'ari itu, Pak, adalah para ulama yang melanjutkan pemahaman para sahabat dan ulama 4 mazhab. Nah, kalau nggak percaya ini kita lihat, Pak. Kita tes ini, Pak, kita tes ya. Mazhab Asy'ari itu, jamaah sekalian, ya, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau ketemu ayat ini, misalnya ayat surah Toha ayat 6, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu, ya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, maksudnya Allah ya. 'Alal arsyistawa, bersemayam di atas aras. Terjemah Departemen Agama kan bersemayam ya. Istawa itu bersemayam. Anda kalau membaca ayat ini, Pak, atau memahami ayat ini, tidak boleh Anda pahami Allah itu, mohon maaf, duduk di atas aras. Tidak boleh. Tidak boleh Anda pahami Allah itu bertempat di aras, tidak boleh. Itu bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari, bukan. Atau Anda baca ayat yang bawah ini, Pak. Yadullahi fawqa aydihim. Terjemahan Departemen Agama, tangan Allah di atas tangan mereka. Anda jangan bayangin ya, Allah punya tangan kayak tangan kita, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti itu menyamakan, menyerupakan Allah dengan tidak boleh. Lalu gimana kita ini mazhab Asy'ari memahami ayat seperti ini itu gimana? Nah, makanya Anda harus tahu metode-metode dalam memahami ayat mutasyabihat. Untuk mazhab Asy'ari itu, Pak, pertama dia itsbat. Itsbat itu apa? Tuh, sudah saya buatkan. Itsbat itu adalah menetapkan sifat yang telah ditetapkan Allah. Jadi Asy'ari itu mengakui sifat istiwa, itu mengakui, Pak, istawa tadi loh. Jangan ada yang bilang mazhab Asy'ari menolak sifat istiwa. Itu Anda berarti menuduh Asy'ari. Mazhab Asy'ari itu mazhabnya Ahlussunnah, meneruskan mazhabnya para sahabat. Itsbat, mereka yakin, beriman dengan ayat ini, Pak.
Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, yadullahi fawqa aydihim. Ini kan sifat Allah juga ini. Jadi diisbat. Nah, isbat itu apa? Ditetapkan, diyakini, diimani. Tapi ingat, Asy'ari itu Pak, mereka mentafwid. Nah, pernah dengar istilah tafwid? Jadi madhab kita Asy'ari itu kalau ketemu ayat seperti ini, itu ditafwid Pak. Maknanya diserahkan kepada Allah. Jadi tugas Anda Pak, ini yang ngaku madhab Asy'ari ya, tolong kalau ketemu ayat seperti ini jangan Anda bayangkan apa-apa. Pokoknya Anda beriman saja. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim, beriman saja. Kita isbat tadi, tapi kita tafwid. Maksudnya, maknanya kita tidak tahu. Pokoknya diserahkan kepada apa? Pada Allah. Jangan Anda pahami maknanya, oh bersemayam itu Allah di sana toh. Kan aras itu di mana Pak? Aras di mana? Aras itu Pak, ini kan yang kita lihat itu langit pertama. Ada nanti langit kedua, itu yang jarak 1 sama 2 itu 500 tahun perjalanan, itu kata Nabi. Jauh itu antara langit 1 sama langit 2. Belum nanti langit ketiga sama 500 tahun. Sampai langit ke-7. Di atas langit ke-7 itu ada bahrun. Apa itu bahrun? Air Pak, laut. Pernah dengar hadisnya? Ini Nabi yang mengatakan ya, Nabi SAW. Di atas langit ke-7 itu Pak, ada laut Pak. Bayangin Pak, di alam semesta sana. Cuma kita nggak tahu Pak. Orang langit pertama aja nggak nembus ya. Ya, itu nggak ada yang nyampe kan ya. Mungkin lewat awan doang. Kalau langit pertama yang biru itu nggak bisa. Ini di atas langit 7 ada laut, air Pak, ngambang itu. Nah, di atas air itulah ada aras. Aras itu semacam kerajaan lah atau singgasana gitu ya. Ya, itu makhluk terbesar Pak. Makhluknya Allah terbesar di alam semesta itu adalah aras. Nah, Anda jangan bayangin Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jangan bayangin Allah itu di sana ya. Tidak boleh. Makanya iman kita ini Pak, akidah kita harus benar. Hati-hati nih, betul. Kalau Anda meyakini Allah ada di atas, di aras, duduk di sana gitu, mohon maaf, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, berarti Anda sudah menyerupakan Allah seperti makhluk. Karena kita ini kan butuh tempat. Kalau Allah di sana berarti Allah juga butuh tempat. Itu tidak boleh, seperti itu tidak boleh. Ya, makanya tadi ditafwid saja. Ditafwid itu apa tadi? Diserahkan maknanya kepada Allah. Kita beriman kok sama ayatnya. Asy'ari itu beriman, ditetapkan sifat istiwa. Cuma maknanya kita serahkan. Namanya tafwid. Ini dicatat ilmu seperti ini. Karena hanya ada di kuliahan ini ya. Kuliah S1, S2, S3 ini, ya. Harus membayar nih kalau kuliah ya. Tapi di sini alhamdulillah kita bisa ngaji bersama seperti para santri di pesantren. Terus yang ketiga itu Pak, ada metode namanya takwil. Nah, Asy'ari itu sebetulnya kalau yang dulu-dulu cukup dengan isbat sama tafwid. Karena itulah yang dipahami oleh para sahabat. Bahkan Imam Nawawi mengatakan metode yang paling aman itu adalah isbat sama tafwid tadi itu. Isbat itu maksudnya tadi yakin, percaya sama ayatnya, tapi maknanya diserahkan kepada Allah. Itu mazhab Asy'ari pakai itu dulu, awal-awalnya itu, pakai itu. Dan itu adalah pemahamannya para sahabat. Jadi sahabat Nabi itu Pak, tafwid Pak. Ya. Cuma begini Pak, mazhab Asy'ari itu kan berkembang, setiap zaman bertemu dengan firqah-firqah atau kelompok sesat. Bertemu ada kelompok namanya Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah, apalagi macam-macam Pak. Wah, aliran akidah itu dulu banyak sekali. Itu sesat semua itu. Yang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah itu. Nah, mazhab Asy'ari itu berhadapan dengan kelompok itu Pak. Ini kalau kita ibaratkan mungkin kelompok pengajian sana itu Mu'tazilah misalnya. Kelompok pengajian sana Qadariyah itu menyerang Ahlus Sunnah gitu. Nah, untuk menghadapi mereka itu mazhab Asy'ari akhirnya memilih metode yang ketiga ini Pak. Namanya takwil. Takwil itu begini. Karena kita kalau bicara sama orang-orang yang seperti tadi, mereka nggak percaya dengan tafwid atau isbat tadi. Ya sudah, kita pakai metode takwil. Apa itu takwil? Nah, takwil itu
ayatnya itu ditafsirkan sesuai dengan keagungan Allah. Misalnya begini, Anda pernah dengar gak? Yadullah, tangan Allah tadi ya, itu ditafsirkan, ditakwilkan kekuasaan. Jadi yadullah, tangan Allah, maksudnya adalah kekuasaannya Allah di atas kekuasaannya orang-orang kafir. Pernah dengar ya seperti itu ya dulu ya? Takwil itu namanya Pak. Jadi makna yadullah, tangan Allah, maksudnya adalah bukan tangan. Ditakwil maksudnya adalah kekuasaan. Itu namanya takwil Pak, namanya itu. Takwil itu memaknai atau menafsirkan lah dengan yang sesuai dengan keagungan Allah. Ya, itu jalan terakhir sebetulnya itu untuk menghadapi orang-orang yang tadi sesat itu. Ya, tapi sebetulnya lebih amannya kata Imam Nawawi Pak dalam kitab Al-Majmu' itu kita nggak usah pakai takwil. Lebih amannya pakai tahfidz saja udah bagus sebetulnya. Ya. Beriman saja dan kita serahkan maknanya, nggak perlu diartikan apa-apa. Tapi karena ketemu orang-orang yang aneh tadi loh Pak, Mu'tazilah, Qadariyah itu mau tidak mau harus menggunakan takwil. Makanya ini jalan terakhir sebetulnya begitu. Paham? Nah, Asy'ari pakai ini Pak, pakai 3 ini. Itsbat, tafwid atau takwil. Tapi yang lebih aman tadi apa? Tafwid. Nah, sekarang begini Pak, orang-orang yang tidak berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu kadang-kadang ini tasbih sama taktil. Hati-hati dengan 2 metode yang bawah ini. Makanya saya kasih warna merah itu. Tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya tadi Pak contohnya. Allah duduk di aras. Berarti Anda itu menyamakan Allah dengan makhluk, butuh tempat. Enggak boleh. Atau Anda bilang begini, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Anda bayangin, oh Allah itu punya tangan. Allah itu punya tangan. Itu berarti namanya tasbih Anda itu. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi yad itu Anda maknai tangan, betul-betul tangan seperti kita. Nah, itu tidak boleh. Ya, namanya tasbih. Itu bukan metodenya madzhab Asy'ari atau Ahlussunnah, enggak pakai itu. Jangan pakai tasbih ya. Biasanya yang tasbih ini nanti kelompoknya namanya mujassimah Pak. Nama kelompoknya mujassimah. Mujassimah. Guru kami waktu di pesantren, mujassimah itu Pak, mohon maaf ya, harus saya sampaikan. Saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi. Pernah dengar kelompok Salafi Wahabi? Ini kalau bisa ini privat ya, jangan disebarkan karena nanti jadi fitnah. Tapi untuk pengetahuan kita aja lah ya. Kalau ada kelompok Salafi Wahabi itu Pak, ya, di Indonesia banyak Pak Salafi Wahabi itu. Ya, kadang-kadang suka membid'ahkan, nyalah-nyalain kita gitu ya. Itu Salafi Wahabi ciri-cirinya. Akidah mereka itu Pak, kata para ulama, tasbih, mohon maaf. Di YouTube Pak, kalau Anda buka ceramahnya, saya sebut nama nggak apa-apa ya, biar tahu aja ya. Contoh-contoh ustadz-ustadz yang Salafi Wahabi itu seperti Ustadz Firanda, ada lagi Ustadz Jawas apa? Ya, Jawas ya, betul itu Jawas itu. Ada lagi Ustadz apa ya? Amir Abdad. Pokoknya ulama-ulama Salafi lah. Ustadz-ustadz Salafi kita nyebutnya ya, ustadz-ustadz Salafi. Mereka itu akidahnya ini tasbih. Kalau nggak percaya, dengarkan ceramah mereka. Allah itu ada di atas aras. Allah itu bertempat di aras. Pokoknya fis sama, di atas langit sana. Ya nggak? Pernah nggak dengar ceramah-ceramah di YouTube? Di mana Allah? Judulnya itu kadang-kadang besar sekali. Di mana Allah? Dijawab sama ustadznya itu, Allah itu di aras, di sana, di atas sana itu. Bertempat di aras. Nah, itu kita jangan yang seperti itu. Ini harus kita sampaikan supaya keluarga kita terhindar dari yang namanya akidah batil. Jangan. Kita sudah benar dari dulu itu diajarkan akidah Asy'ari itu sudah betul. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Dikit-dikit lah ya. Sekarang taktil. Kalau taktil itu ini yang lebih parah. Ada madhab itu dia nggak percaya dengan ayat ini Pak. Masa Allah istawa sih? Akhirnya ditolak ini Pak. Istawa, sifat istiwa itu ditolak. Atau yadullah itu ditolak. Jadi ayatnya itu nggak diimani gitu. Mereka nggak percaya. Namanya taktil, meniadakan sifat tersebut untuk Allah. Nggak usah lah dipercayai ayat ini yadullah. Nah ini nggak bisa seperti itu. Berarti dia menolak Al-Quran Pak gitu. Nah, kalau Asy'ari itu tadi gimana? Itsbat, diterima kan ayatnya ya, diimani. Kita beriman, Asy'ari itu beriman dengan sifat istiwa, dengan sifat yad, tapi ditafwid. Nah itu bedanya. Ditafwid itu diserahkan maknanya kepada Allah. Ini akidah yang
yang harus kita yakini, Pak. Ya, insya Allah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman para ulama salaf kita. Nah, makanya ini bicara tentang iman itu kita harus dikuatkan iman kita. Jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai terjerumus kepada akidah-akidah yang sesat. Makanya ada sholat lihifdzil iman, untuk menjaga iman. Nah, ini pembahasan penting kita, pembahasan utama kita adalah sholat hifdzil iman. Itu maksudnya untuk menjaga iman kita. Karena iman ini kadang yazidu wayan kus, kadang-kadang nambah, kadang-kadang berkurang iman itu, Pak. Ini pemahaman akidah Ahlussunnah. Bertambahnya dengan amal soleh, kalau maksiat itu berkurang, Pak, iman kita itu, kata Ahlussunnah wal Jamaah itu. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah karena dengan amal soleh, berkurang dengan maksiat. Yazidu wa yanqusu. Iman tuh naik turun, Pak. Iman tuh naik turun. Barangkali iman kita sekarang begini naik, tapi nanti kalau pas maksiat tuh turun, Pak. Turun. Kayak kita ibaratkan baterai HP lah. Kadang-kadang penuh gitu. Kadang-kadang habis. Nah, iman tuh harus dicas terus dengan amal soleh biar nambah terus gitu. Yazid itu bertambah. Nah, untuk masalah sholat hifdzil iman, Pak, saya temukan dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Nihayatuz Zain. Beliau mengatakan wa min huraqatani ba'dal maghribi aidan li hifdzil iman. Di antara sholat sunnah yang tidak usah berjamaah adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib. Maksudnya setelah ba'diyah maghrib. Kita kan kalau habis sholat maghrib sholat ba'diyah kan. Nah, setelah ba'diyah, Pak, sempatkan sholat lagi 2 rakaat, niatnya lihifdzil iman, untuk menjaga iman. Yaqra fi kulli raka'atin ba'dal Fatihati suratal qadari marratan wa suratal ikhlasi sittan wal muawwidhatain marratan. Setiap rakaat itu membaca Al-Qadar, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Muawwidhatain sekali. Jadi kayak gini, Pak. Nah, ini saya sudah buatkan ringkasannya. Nah, pertama, ya niat seperti biasalah. Kalau mau sholat tuh niat dalam hati silakan, atau kalau mau lafadz ini usolli sunnatan li hifdzil iman rakaataini lillahi ta'ala, itu niatnya dibaca sebelum takbir. Tapi pas takbir kan niat lagi dalam hati ya. Allah, saya niat sholat li hifdzil iman, gitu aja udah sah. Bisa ya? Nah, untuk rakaat pertama dan kedua sama suratnya. Ya, tolong ini dilakukan ya, kalau bisa seumur hidup minimal sekali ya, minimal sekali. Di rakaat pertama dan kedua sama, setelah Fatihah Anda membaca surat Al-Qadar. Apa itu surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sekali saja. Setelah itu jangan ruku, baca lagi surat Al-Ikhlas. Kulhu wa ilaih. Berapa kali? 6 kali. Ya, jadi setelah Al-Qadar baca dulu kul huwallahu 6 kali. Setelah itu masih baca lagi apa? Al-Falaq dan An-Nas. Muawwidhatain itu Al-Falaq dan An-Nas. Baru Anda ruku begitu. Dan itu Anda lakukan sama di rakaat kedua juga sama bacaannya. Setelah Fatihah baca itu lagi Al-Qadar, Al-Ikhlas 6 kali dan Muawwidhatain, Al-Falaq, An-Nas. Ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak. Seperti itu tata caranya. Ya, bisa ya. Nah, untuk doanya ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau pas sujud ditambahkan doa Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfadhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Kan pas sujud itu kita boleh berdoa enggak? Boleh kan, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita kan dianjurkan banyak-banyak doa setelah itu, kata Nabi kan. Karena doa yang mustajab ketika Nah, doanya ini kalau mau. Wa yaqulu fi sujud, dan mengucapkan saat sujud, Allahumma inni, dicatat enggak nih? Astaudi'uka dini wa imani. Ya. Atau difoto aja tuh. Fahfadhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Ya Allah, aku titipkan kepadamu agamaku dan imanku. Fahfadhuma, dan jagalah agamaku dan imanku itu alayya untukku. Fi hayati, di kehidupanku, wa inda mamati, ketika nanti saya mati. Karena banyak orang, Pak, pas mati megap-megap itu dia su'ul khotimah. Ada orang seperti itu, Pak. Tiap hari dia sholat, puasa, rajin, tapi akhir hayatnya mungkin dia apa?
punya keyakinan yang aneh-aneh karena digoda oleh setan ketika sakaratul maut. Nah, kita nggak mau yang seperti itu kan. Makanya ini fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati, dan setelah nanti meninggal, supaya imannya tetap terus berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, terus apalagi itu? Oh ya, setelah salam itu ya seperti biasa zikiran atau doa. Ada juga anjuran membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Setahu saya, selain Syekh Nawawi, tolong dicatat, pengarang I'anatul Thalibin juga menyebutkan sholat ini. Bahkan beliau menyebutkan ada hadisnya, Pak, di kitab I'anatul Thalibin. Karya siapa itu? Syekh Ad-Dimyati. Ya, Syekh Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Kalau di pesantren pasti tahu lah. Ya, apalagi yang di mana Syefa atau Zakwan pasti tahu, di Yaping ada kitab I'anatul Thalibin, dipelajari. Itu juga sama. Ya. Jadi selain Syekh Nawawi, ada Syekh Ad-Dimyati yang menjelaskan sholat ini di dalam kitab I'anatul Thalibin. Nah, itu saja untuk hari ini. Masalah tentang sholat bihidil iman mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan yang penting nanti tolong diamalkan walaupun sekali saja seumur hidup ya. Sempatkan Pak. Kapan? Ba'dal maghrib, setelah ba'diyah, sholat 2 rakaat ini ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab sebelum kita akhiri. Silahkan, boleh bertanya apa saja. Ya, tidak ada? Silakan. Boleh nanya apa aja? Akidah silakan, atau tentang sholat ini monggo. Ya. Tidak ada. Cukup. Cukup ya? Ya. Baik kok, nggak ada. Oh ada. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Oh ya, ya paham ya. Baik. Oke, baik. Ya. Di dalam sholat kita sudah pernah sampaikan bahwa dianjurkan berdoa itu di 2 tempat. Betul tadi yang disebutkan Ibu tadi. Pertama saat sujud, yang kedua setelah tasyahud akhir sebelum salam. Di situ juga tempat berdoa. Nah, jadi ada anjuran berdoa saat sujud berdoa, juga saat tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir sebelum salam itu juga berdoa. Nah, itu 2 tempat itu untuk berdoa. Nah, untuk doanya ini syukur-syukur doa yang dari Al-Quran atau dari hadis. Misalnya kalau dari Al-Quran atau hadis, misalnya Rabbana Atina, atau doa yang ini dari para ulama, Allahumma inni astaudaika, boleh. Atau kalau yang pas tasyahud akhir itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kan dari hadis. Itu boleh dilafadzkan. Silahkan. Lafadz itu maksudnya qomat kamit, pakai mulut gitu. Ya. Tapi kalau Anda berdoanya itu tidak bisa berbahasa Arab, atau yang dari Quran hadis tidak hafal, kan boleh berdoa apa saja berbahasa Indonesia. Misalnya saat sujud atau saat tasyahud akhir Anda berdoa, ya Allah lapangkanlah rezeki keluargaku, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh-solehah. Kan boleh itu doa buatan sendiri. Nah, kalau yang seperti ini kata para ulama kan bahasa Indonesia, jangan dilafadzkan. Jangan dilafadzkan. Cukup dilintaskan dalam hati. Ya kalaupun qomat kamit jangan keluar suara. Sekedar goyangin bibirnya. Nah gitu, paham ya? Jangan ada suara, ya Allah, saya pengen kawin lagi ya Allah. Misalnya gitu doanya bapak-bapak misalnya. Nah, itu kan berlafaz ya, kedengeran lagi sama kanan kirinya. Wakit yang kanan. Nah, itu enggak boleh karena ada lafaz berbahasa Indonesia kan enggak boleh dalam sholat gitu. Jadi kalau berbahasa Indonesia dalam hati saja atau qomat kamit tanpa ada suara begitu.
Paham ya? Tapi kalau yang berbahasa Arab dari Quran dari hadis boleh dilafadzkan. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar. Seperti kumat kamit subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Paham ya? Nah, alhamdulillah. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa bersama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.